No one gets left behind. Go! Go, go, go! No, don't go back! RPG! Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di video kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita dari sebuah film yang rilis pada tahun 2001 yang lalu, yang berjudul Black Hawk Down. Film ini sendiri disutradarai oleh Ridley Scott, serta dibintangi oleh Josh Hartnett sebagai Sergeant Matt Eversman, Tom Sizemore sebagai Lieutenant Danny McKnight, Eric Bana sebagai Norm Hort Gibson, Sam Shepard sebagai Mayor General William F. Garrison, serta deretan artis tak kalah keren lainnya. Film ini berceritakan tentang bagaimana keadaan kota Mogadishu, yaitu ibu kota dari Somalia, yang hancur akibat peperangan antar suku selama bertahun-tahun lamanya. Di antara banyak suku yang ada di negara tersebut, terdapat satu suku yang kekuatan militernya sangat ditakuti di seluruh negara Somalia, yang mana suku itu dipimpin oleh seorang yang bernama Muhammad Farah Aidid. Dengan kekuatan tempur yang telah dimilikinya, pada suatu hari milisi Aidid menyergap pos-pos keamanan yang didirikan oleh PBB dan memantai para tentara yang sedang bertugas di pos tersebut. Mereka juga dengan berani menghalangi kiriman bantuan makanan dari para negara asing lainnya yang prihatin terhadap kondisi yang sedang terjadi di Somalia. So, bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita refresh alur cerita Black Hawk Down 2001. Film dibuka dengan narasi yang menceritakan bahwa pada tahun 1992, di kawasan Afrika Timur, tepatnya di negara Somalia, peperangan sipil yang terjadi selama bertahun-tahun di negara itu telah menyebabkan negeri tersebut hancur dalam bencana kelaparan yang besar. Dikatakan bahwa sebanyak 300.000 warga sipil Somalia harus tewas akibat bencana kelaparan tersebut. Namun di atas itu semua, terdapat seorang kepala suku terkuat yang paling ditakuti seantero Somalia. Orang tersebut bernama Muhammad Farah Aidid, yang berhasil menguasai ibu kota Somalia, yaitu Mogadishu. Alasan Aidid dan pasukannya menjadi kekuatan militer yang ditakuti di Somalia adalah cara yang mereka gunakan dalam mendapatkan kekuatan tersebut melalui pencegatan dan perampokan bantuan sosial kemanusiaan yang berupa bahan baku makanan untuk warga Somalia lainnya. Akan situasi krusial yang terjadi itulah membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai bergerak dan mulai mengirimkan berbagai bantuan militernya, termasuk Amerika Serikat yang telah mengirimkan 20.000 marinir terbaiknya agar bisa menciptakan ketertiban di negara tersebut. Namun pada bulan April 1993, pasukan marinir Amerika yang telah ditarik mundur dari negara tersebut malah membuat Aidid dan pasukan militannya kembali melancarkan teror dan kerusuhan di negara Somalia, yakni pasukannya Aidid mulai menyerang pada basis pertahanan PBB yang tersisa, dan selanjutnya mereka akan mulai melancarkan serangannya dan mengincar para personel Amerika yang masih bertahan di negara itu. Dan untuk menghadapi pernyataan perang yang dikumandangkan oleh Aidid tersebut, maka pada akhir bulan Agustus di tahun yang sama, para tentara elit pasukan Amerika, yakni yang terdiri dari unit khusus Delta Force, Ranger Angkatan Darat, dan SOAR ke-160 dikirimkan kembali ke Mogadishu guna untuk menangkap Aidid, serta kembali memulihkan ketertiban umum di negara tersebut. Pada awalnya sih rencana tersebut dijadwalkan berlangsung selama 3 minggu saja. Akan tetapi pada kenyataannya, setelah waktu berlalu selama 6 minggu, operasi tersebut tak juga membuahkan hasil yang telah direncanakan, dan film Black Hawk Down pun dimulai. 2 Oktober 1993, di Pasar Bakara, Mogadishu, adalah tempat di mana basis utama kekuatan pasukannya Aidid berada. Di sana terdapat seorang tentara Amerika dari pasukan khusus Delta Force yang tengah menjalankan misinya dalam memata-matai pergerakan seorang yang bernama Atto di wilayah itu. Menurut informasi yang telah didapatkan oleh pasukan Amerika sendiri, Atto di sini adalah salah satu orang pentingnya Aidid yang menjadi pemasok persenjataan bagi pasukannya. Atas dasar informasi yang telah mereka dapatkan itulah, maka jenderal tertinggi Amerika di wilayah itu, yakni Jenderal Garrison, langsung memerintahkan kepada pasukannya untuk segera menangkap Atto, supaya mereka bisa mengorek informasi dari pria tersebut mengenai tempat persembunyian di mana Aidid berada, serta juga untuk melemahkan pasukannya Aidid yang kini tak lagi mempunyai orang yang mensuplai persenjataan bagi pasukannya. 300,000 dead and counting. That's not a war, Mr. Ito. That's genocide. And we will find it. Don't make the mistake of thinking because I grew up without running water, I am simple, General. Pada keesokan harinya, tanggal 3 Oktober 1993,
pada hari ini sejumlah petinggi pasukannya Aidid tengah menyelenggarakan rapat kabinet di suatu gedung yang ada di sekitar Pasar Bakara. Rapat tersebut dihadiri oleh Omar Salat, orang yang menjabat sebagai penasihat politik utama Aidid, serta Abdi Hasan Awale yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negerinya pasukan Aidid. Pasukan Amerika yang mendapatkan kesempatan yang tak datang 2 kali tersebut kemudian mulai menyusun serangkaian strateginya guna untuk menangkap para petinggi Aidid itu. Yang mana strategi yang akan mereka pakai adalah pertama-tama pasukan khusus Delta Force akan masuk ke dalam ruangan rapat untuk menangkap kedua petinggi Aidid tersebut beserta dengan orang-orang yang ikut di dalam rapat lainnya. Dan setelah itu, pasukan penyerang Ranger Angkatan Darat yang terdiri dari 4 tim akan dikomandoi oleh Kapten Steele, yang mana tugas dari pasukan Ranger di sini adalah untuk mengamankan sejumlah sektor perimeter guna untuk mencegah datangnya bala bantuan dari pasukan utamanya Aidid di kota tersebut. Dan sedangkan pasukan anti huru-hara sendiri akan dipimpin oleh Letnan Kolonel McKnight yang akan langsung masuk melewati jalan Hawal Wadik dan menuju ke tempat penggerebekan untuk menjemput dan membawa orang-orang yang telah ditangkap oleh pasukan tim Delta. Dan setelah para petinggi Aidid tersebut telah dimasukkan dan diamankan ke dalam mobil pengangkut, maka selanjutnya seluruh tim Ranger yang mengamankan sektor perimeter itu akan ditarik mundur bersama dengan rombongan Letkol Naik untuk kembali pulang menuju ke pangkalan base militer mereka. Dan diperkirakan bahwa operasi tersebut akan memakan waktu selama 30 menit saja. Watch your corner. Get all your men back here alive. Once that first bullet goes past your head, politics and all that shit just goes right out the window. Dan ketika sinyal dari mata-mata pasukannya Amerika dinyalakan, maka operasi penangkapan tersebut dimulai. That's our signal. Dengan berangkatnya sejumlah besar pasukan Amerika untuk menjalankan operasi tersebut, maka membuat pasukannya Aidid yang melihat pergerakan pasukan Amerika itu selanjutnya mulai mempersiapkan diri mereka dengan persenjataan yang lengkap guna untuk menghadapi kekuatan besar pasukan Amerika yang akan mengganggu wilayah teritorial mereka. Dan salah satu caranya adalah dengan membakar ban sebagai sinyal untuk memperingati pasukan lainnya di wilayah itu bahwa pasukan Amerika saat ini tengah menuju ke wilayah teritorial mereka. Signals to the militia that we're coming! Tim Delta yang menjadi kunci dalam berhasilnya operasi ini dengan sigap dan cepat mampu mengamankan seluruh area gedung pertemuan itu dan sekaligus meringkus semua orang-orang yang ikut dalam rapat tersebut. 6-1, providing sniper cover for prisoner extract. Secure! Let's move out! Everybody up! Dan ketika semua divisi operasi tengah mengamankan posisinya masing-masing, salah seorang militannya Aidid hampir berhasil menembak jatuh helikopter yang ditumpangi oleh timnya Sersan Eversman, yang mana hal tersebut membuat salah seorang anggota sang sersan yang bernama Blackburn terjatuh dari atas helikopter dan langsung tewas di tempat. Dengan membawa tubuh Blackburn yang tak lagi bernyawa ke tempat pasukannya Letkol Naik, maka selanjutnya sebagian pasukannya sang Letkol segera bergegas kembali ke markas komando untuk mengantarkan para prajurit yang terluka dalam operasi tersebut. The critical casualty, he looks real bad. I need to evac now. Let's go, let's move it! Move, come on! Akan tetapi di perjalanannya, korban jiwa dari pasukan Amerika mulai terjadi kembali, yang mana kali ini prajurit yang harus tumbang adalah Sersan Dominic Pilla yang terkena tembakan fatal di lehernya. Setelah beberapa saat, dirasa bahwa operasi militer kali ini akan segera berakhir. Salah satu helikopter yang dipiloti oleh Kapten Walcott yang hendak menuju ke titik penjemputan tiba-tiba saja tertembak oleh RPG yang diluncurkan oleh pasukan militan Aidid, yang membuat Kapten Walcott tidak bisa lagi mengendalikan heli tersebut dan terjatuh di tengah-tengah wilayah pasukannya musuh. We got a Black Hawk down, we got a Black Hawk down. Tak seorang pun dari prajurit Amerika yang menjalankan misi tersebut berpikiran bahwa misi mereka kali ini akan menjadi malapetaka bagi kesatuannya. Jenderal Garrison yang menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas misi tersebut kemudian tak mau kalau ada satupun dari prajuritnya yang tertinggal di wilayah musuh, baik yang masih hidup ataupun yang telah gugur.
Dan sang jenderal pun langsung memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk mengamankan wilayah jatuhnya helikopter Kapten Walcott tersebut. Dan satu-satunya tim yang paling dekat dengan lokasi jatuhnya helikopter itu adalah timnya Sersan Eversman. Oleh sebab itulah, Kapten Steele yang menjadi pimpinan para Ranger langsung memerintahkan kepada Sersan Eversman dan timnya untuk segera menuju ke lokasi jatuhnya helikopter Kapten Walcott dan segera mengamankan perimeter di sekitaran lokasi itu. Dan sedangkan pasukan Ranger dan Delta yang tersisa akan segera menyusul untuk bergabung ke tempat timnya Sersan Eversman ketika mereka telah memasukkan para sandera ke dalam mobil pengangkut. Security element in place. Take the rest of Chalk on foot to the crash. Check for survivors. Secure the area. All of the Chalks will follow. Over. Setelah mendapatkan perintah dari Kapten Steele dan juga setelah melalui serangkaian hadangan yang telah diberikan oleh prajurit militannya Aidit, akhirnya Sersan Eversman dan timnya tiba di lokasi jatuhnya helikopter Kapten Walcott dan mendapati bahwa Kapten Walcott dan asisten pilotnya telah tewas di tempat karena terhimpit oleh badan helikopter yang telah hancur. Akan kondisi itulah tak memungkinkan bagi timnya untuk mengevakuasi jasad prajurit tersebut karena keterbatasan peralatan yang mereka miliki. Dan timnya Sersan Eversman hanya bisa mengamankan perimeter di sekitaran lokasi tersebut sembari menunggu pertolongan dari tim lainnya. Two pilots are dead. Two crew chiefs are wounded. Di sisi yang berbeda, dalam perjalanannya menuju ke lokasi jatuhnya helikopter Kapten Walcott, pasukan Ranger dan Delta, pimpinan dari Kapten Steele juga harus menghadapi serangkaian serangan bertubi-tubi dari pasukan militannya Aidit yang terus berdatangan menghampiri mereka, yang mana hal tersebut membuat banyak dari prajurit Amerika terluka dan memaksa Kapten Steele mengambil keputusan untuk bertahan di sebuah gedung dari serangan pasukan militan yang telah mengepung mereka saat ini. Berpindah ke regu pimpinan Letkol Knight. Setelah berhasil memindahkan para tawanan ke mobil pengangkut dan segera menuju ke tempat lokasi jatuhnya helikopter Kapten Walcott, rombongan pasukan anti huru-hara tersebut yang akan menuju ke lokasi jatuhnya helikopter juga tak luput dari serangkaian serbuan pasukan militannya Aidit di wilayah itu. Banyak dari prajuritnya Letkol Knight harus berguguran dan terluka akibat serangkaian serangan dari pasukan militan yang ada di lokasi itu, yang juga memaksa Letkol Knight mengambil keputusan untuk segera kembali ke base militer mereka agar bisa menghindari skenario terburuk yang akan menimpa pasukannya itu. Kondisi krusial yang membuat pasukan elit Amerika kewalahan juga tak hanya berhenti sampai di sana aja nih guys. Sekali lagi, helikopter Black Hawk yang kali ini dipiloti oleh Kapten Michael Durant harus bernasib sama dengan helikopter yang telah jatuh sebelumnya. Namun tak seperti kondisi jatuhnya helikopter Kapten Walcott yang langsung mendapatkan respon cepat dalam upaya pengevakuasiannya. Prajurit Amerika yang telah disibukkan dengan kondisi peperangan mereka masing-masing tak bisa langsung merespon jatuhnya helikopter Kapten Durant tersebut. Akan kondisi yang mereka hadapi itulah maka membuat dua orang prajurit Amerika lainnya yang bernama prajurit Shughart dan Gordon dengan nekatnya menerobos maju untuk mengamankan perimeter jatuhnya helikopter itu dari pasukan militan yang kian mendekat. C2, Shughart and Gordon are on the deck. Over. Come on! Friendlies! Ibarat sebuah pohon yang harus tumbang akibat diterjang oleh derasnya aliran air. Perjuangan prajurit Shughart dan prajurit Gordon dalam upaya penyelamatan Kapten Durant di tempat tersebut malah bernasib mengenaskan. Ketika amunisi mereka kian menipis, serta banyaknya prajurit militan yang terus berdatangan ke arah mereka, membuat Gordon dan Shughart harus mengakhiri perjuangannya itu setelah peluru pasukan militan tersebut berhasil menerjang menembus ke tubuh mereka. Kapten Durant yang mengalami cedera di tulang pinggulnya itu hanya bisa terdiam dan pasrah, menyaksikan rekan-rekannya itu harus tewas dalam upaya penyelamatan dirinya. Yang mana pada titik ini, Kapten Durant dihajar oleh sejumlah penduduk yang membela Aidit, sampai pada akhirnya ia kemudian dibawa
dan dijadikan tawanan pasukannya Aidit sebagai salah satu bahan untuk bernegosiasi dengan pasukan Amerika di kemudian hari. You have the power to kill but not negotiate. Dengan banyaknya rentetan tragedi yang harus prajurit Amerika terima dalam menjalankan operasi tersebut, membuat Jenderal Garrison selanjutnya mengambil langkah untuk meminta bala bantuan dari negara sekutu lainnya agar pasukan dari negara itu bisa membantu menyelamatkan prajurit Amerika yang saat ini tengah terjebak di wilayah pasukan musuh yang kian menggila. We got a bird down in the city. I need his help now. We're surrounded by thousands of armed Somali militia. Dan untuk menanggapi permintaan pertolongan dari pihak Amerika tersebut, maka tentara Pakistan dan Malaysia yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB langsung mengerahkan pasukannya dan berangkat menuju ke lokasi para prajurit Amerika berada saat ini. Tak terasa kini hari telah menjelang malam. Namun, bagi seluruh prajurit Amerika yang sedang bertahan di wilayah musuh itu, waktu tersebut amatlah panjang, sampai-sampai mereka pikir waktu yang mereka lalui itu telah berhenti. Sembari bertahan dari gempuran pasukan militan yang makin malam makin intens, maka seluruh prajurit Amerika, baik yang masih bisa bertempur ataupun yang sedang terluka, hanya bisa pasrah dan hanya bisa menggantungkan harapannya kepada bala bantuan pasukan yang saat ini tengah berada di dalam perjalanan. Jenderal Garrison yang memantau bahwa pergerakan pasukan musuh kini makin mendesak pasukannya itu, maka selanjutnya ia kemudian memerintahkan kepada unit bantuan angkatan udara Amerika untuk melancarkan serangan udara ke arah pasukan musuh tersebut, sehingga pertempuran yang kian menggila tak terelakkan lagi di wilayah itu. Dan setelah bertahan dari gempuran pasukan musuh yang tidak ada habisnya itu, pada akhirnya unit bantuan perdamaian PBB yang telah dikirimkan akhirnya tiba di lokasi masing-masing tiap prajurit Amerika bertahan saat ini, yang mana bala bantuan tersebut dengan membawakan mobil lapis baja lebih mengutamakan para korban dari prajurit yang telah gugur ataupun sedang terluka agar bisa diprioritaskan untuk diangkut dan dimasukkan ke dalam mobil lapis baja tersebut. No one gets left behind. Bring your wounded right over there and start loading them up. Move out, move out. Let's go. Dan dengan keterbatasan tempat itulah, maka membuat para prajurit Amerika yang masih bisa bertempur selanjutnya harus berlari, melarikan diri dari serbuan pasukan militan yang mengejar mereka. Dan juga mereka dengan susah payah meninggalkan wilayah teritorial pasukan militannya Aidit di negara Somalia tersebut. Hingga pada akhirnya, seluruh pasukan Amerika yang bertahan sampailah di sebuah stadion bola milik negara Pakistan yang telah diubah fungsionalnya menjadi tempat perawatan bagi para prajurit Amerika pasca pertempuran melawan ribuan pasukan militannya Aidit tersebut. Dan film pun usai. Don't let that man crawl. Somebody help that man. Well done everyone. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video dari Refresh alur cerita sampai di titik ini. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat mengenai cara penyampaian saya ataupun tentang video kali ini, teman-teman bisa share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share video-video dari channel ini, biar saya lebih semangat lagi ngebahas alur cerita film lainnya. Gue Raham, sampai jumpa lagi di next video Refresh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.